Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Kesasar, Kembalilah. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Tidak semua pengemudi teliti membaca rambu-rambu jalan raya. Bayangkanlah betapa kesalnya perasaan saudara bila mengetahui telah memasuki jalan keluar yang salah. Memang tiap hari hal itu terjadi. Rambu-rambu jalan terpampang dengan warna merah. Kesasar, kembalilah. Apabila roh itu berkata kesasar, kembalilah, bertobatlah. Apakah yang kita lakukan? Bertobatkah? Berubahkah? Berubah haluankah? Kembalikah? Biasanya kita mudah mengubah haluan. Karena itu berarti menyalahkan pandangan dan perilaku yang lalu. Bagi sebagian orang, perubahan itu mudah. Bagi orang lain sulit atau bahkan mustahil. Perubahan selamanya membawa akibat dalam hidup sehari-hari. Teori dan konsep tidak berubah sendiri. Bila kita mengubah haluan, maka hidup kita berubah. Orang yang bertobat itu tidak lagi sengaja berbuat dosa, melainkan ia menuju arah moral dan etika yang baru. Kembali kepada gembala yang baik itu berarti melupakan cara berpikirnya yang lalu menerima pilihan Allah. Orang yang bertobat itu menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Ia kembali kepada juru selamatnya dan meninggalkan kebutaan dan kesalahan hidupnya. Ia tidak memikirkan lagi masa lalunya, seolah-olah itulah yang hendak diperbaikinya, melainkan ia mengerahkan pandangannya kepada Kristus. Pertobatan bukan berarti Allah memaksakan kita menerima kemauannya, melainkan kita kembali kepadanya atas kemauan sendiri. Dengan kata-kata kiasan, buku Wahyu mengatakan bahwa anak domba itu berdiri di atas bukit Sion. Umat tebusan datang kepadanya dari segala penjuru. Kristus berdiri di mana semua harus berdiri. Barang siapa yang bertobat dan kembali kepadanya akan bersama-sama di tempatnya. Pada zaman feodal, pada abad pertengahan, tiap-tiap orang mengakui orang lain sebagai tuan. Hamba sujud kepada tuannya. Tuan-tuan tersebut sujud kepada gubernurnya. Para gubernur sujud kepada raja yang harus juga sujud kepada Allah. Jiwa raga saudara adalah milik tuan saudara. Ia berhak mendapat pelayananmu, memerintahkan saudara pergi ke medan perang, atau mengubah statusmu. Saudara, Yesus, Tuhan orang-orang yang bertobat itu, mengatur hidup kita yang baru. Kita menyerah kepada kehendak-Nya. Seperti kambing domba pada perjanjian Petrus itu, kita kembali kepada satu gembala, satu Tuhan, Yesus Kristus penebus kita. Semakin kita kenal Allah itu, semakin tinggilah ukuran tingkah laku kita, dan semakin bergairah pula kita meniru Dia. Dikutip dari buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 25. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hari ini. Saat ini juga kami sudah merenungkan lagi firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami di saat kami jauh dari Tuhan, di saat kami kesasar. Jangan lupa untuk kembali, mengingatkan kepada kami untuk bertobat, untuk berubah, agar kami
lebih dekat lagi kepada gembala yang baik itu. Bapa di surga, bersamalah dengan kami malam hari ini di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.